Halo semuanya, selamat datang kembali di seri belajar Kotlin dasar. Di video ini, kita akan menyelami salah satu konsep paling fundamental dalam pemrograman, yaitu variabel. Memahami variabel adalah kunci untuk menulis kode yang dinamis dan interaktif. Jadi, mari kita mulai. Apa sih variabel itu? Bayangkan variabel seperti sebuah kotak atau wadah di memori komputer kita. Kotak ini punya nama dan di dalamnya saya bisa menyimpan berbagai jenis data. Misalnya kita mempunyai nama Eko, tapi harus menulis ulang Eko di banyak tempat. Kita bisa menyimpannya dalam sebuah variabel bernama nama. Kapanpun kita butuh nama itu, kita tinggal panggil variabel nama. Simpel bukan? Nah, variabel membuat data lebih mudah diakses, dikelola, dan diubah. Di Kotlin ada dua jenis variabel utama yang perlu teman-teman ketahui, yaitu mutable and immutable. Variabel mutable seperti namanya, mutable berarti datanya bisa diubah. Setelah dideklarasikan untuk membuatnya, kita menggunakan kata kunci var. Contoh kodenya sebagai berikut. Nah, misalnya kita punya variabel nama berisi Eko. Nanti bisa kita ganti menjadi Kurniawan atau bahkan Joko. Tapi ingat, meskipun nilainya bisa berubah, tipe datanya tidak bisa berubah. Jadi kalau awalannya string, dia akan tetap string. Ini mirip seperti di Java atau C. Nah, yang kedua ada variabel immutable. Nah, yang kedua adalah variabel immutable. Kebalikan dari var, variabel val. Nah, berarti datanya tidak bisa diubah. Setelah pertama inisialisasi, untuk membuatnya kita menggunakan kata kunci val. Nah, contoh kode sebagai berikut. Lalu, mengapa val itu penting? Karena variabel yang immutable ini jauh lebih aman, lebih mudah diprediksi, dan bisa mencegah kesalahan data yang tidak sengaja di dunia pengembangan perangkat lunak. Penggunaan val sangat direkomendasikan ya. Memang nilai variabelnya tidak perlu diubah. Lalu diusahakan pakai val dulu, kecuali jika memang ada kebutuhan untuk mengubah datanya. Untuk mendeklarasikan variabel di Kotlin, sintaksnya dasar cukup sederhana. Val atau var, nama variabel, titik 2, tipe data sama dengan nilai. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nih, val nama depan, titik 2 string, sama dengan Eko. Tapi ada hal menarik di Kotlin, bagian tipe data. Nah, itu opsional ya. Kotlin mempunyai fitur canggih yang disebut type inference. Nah, ini artinya Kotlin bisa secara otomatis mendeteksi tipe data variabel dari nilai yang kita berikan. Jadi, kalau kita tulis val umur 30, Kotlin sudah tahu bahwa umur adalah integer. Nah, ini juga membuat kode kita lebih ringkas dan bersih. Secara default, variabel di Kotlin itu tidak boleh kosong atau nol. Kalau kita coba deklarasikan variabel tanpa nilai atau langsung diisi dengan nol tanpa penanganan khusus, itu akan menyebabkan error. Untuk membuat variabel yang boleh nol, kita cukup menambahkan data tanda tanya setelah tipe datanya. Misalkan var nama titik 2 string tanda tanya sama dengan 0.
Nah, yang terakhir ada yang namanya variabel konstanta yang dideklarasikan dengan const val. Konstanta ini pada dasarnya adalah variabel immutable atau val yang ditunjukkan untuk keperluan global. Nah, ini juga memiliki arti nilai. Ini tidak akan pernah berubah sepanjang aplikasi berjalan dan bisa diakses dari mana saja di dalam proyek kita. Nah, contohnya ini. Konstanta wajib menggunakan val, tidak bisa menggunakan var. Biasanya konstanta ini dideklarasikan di luar fungsi main atau di top level pseudo file dan mengikuti konversi penamaan uppercase atau huruf kapital semua. Untuk membedakannya dari variabel biasa, contoh const val max items sama dengan 5. Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai variabel di Kotlin. Kita sudah belajar tentang var untuk variabel yang bisa berubah, val untuk variabel yang tidak bisa diubah dan ini adalah direkomendasikan utama Kotlin. Lalu kemudian ada variabel nullable dengan tanda tanya untuk kasus khusus yang memungkinkan nilai nol. Dan yang terakhir ada const val untuk konstanta global. Ingat selalu memprioritaskan penggunaan val untuk kode yang lebih aman dan mudah diprediksi. Gunakan var hanya jika memang nilai variabelnya perlu diubah dan hindari variabel nullable kecuali ada kebutuhan yang spesifik. Sekian dari saya. Terima kasih.